Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat yang saya hormati, kembali di pagi hari ini kita akan baca hadis-hadis Nabi SAW dalam kitab Al-Fitan wal Hawadith, tentang cobaan-cobaan dan juga kegaduhan di akhir zaman. Pagi hari ini kita memasuki hadis yang ke-10. Qala al-muallif rahimahullah walahu an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala an, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an. Sahabat Nabi SAW ini dikenal sebagai sahibu sirri Rasulullah SAW, pemegang rahasia Rasulullah SAW. Beliau adalah sahabat yang mulia, dan beliau berbicara tentang kegaduhan akhir zaman yang didapatkan dari Nabi SAW sebagai bentuk kewaspadaan supaya tidak terjatuh ke dalamnya. Beliau pernah mengatakan, kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dahulu manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anis syarri makhafata ayyudrikani. Sementara aku bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan karena khawatir terjatuh ke dalamnya. Jadi banyak orang bertanya tentang kebaikan kepada Rasulullah. Nah, sementara Hudzaifah sebaliknya bertanya tentang keburukan. Karena baik dan buruk juga harus diketahui supaya bisa terbedakan mana baik mana buruk. Oleh sebab itu terdapat sebuah pantun atau bait syair milik Abu Firas Al-Hamadani yang mengatakan, araftu syarr la li syarri lakin li tawaqihi wa man la ya'rifu syarra minan syarri minal khairi yaqa' fihi.
Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukannya, akan tapi untuk bisa mewaspadainya dan menghindarinya. Barang siapa yang tidak bisa membedakan antara keburukan dari kebaikan, maka dia akan rawan terjatuh ke dalamnya. Oleh sebab itu, seorang juga harus mengetahui mana baik, mana buruk, mana perintah, mana larangan, mana halal, mana haram, harus tahu. Kalau dia tahu, maka dia akan terjatuh ke dalamnya. Di mana seorang tanpa sengaja, jika dia nggak tahu keburukan, dia terjatuh ke dalamnya dengan keyakinan bahwa ini adalah kebaikan, atau paling tidak dengan sangkaan bahwa ini adalah kebaikan, padahal keburukan. Oleh sebab itu menjadi keharusan bagi setiap orang untuk belajar tentang aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita hidup di dunia ini jamaah untuk apa? Untuk menghamba kepada Allah, untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya di dunia ini, hanya di fase dunia ini, batasnya adalah kematian. Disitulah kita diperintah untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang Allah firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku. Dan kita nggak mungkin bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa mengetahui aturan-aturannya. Kita walhamdulillah terlahir sebagai muslim dari keluarga muslimah, alhamdulillah, tapi tidak otomatis mengetahui aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Sebab itu kita diperintah untuk belajar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, menuntut ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Karena dengan belajar itu seorang jadi tahu aturan Allah, maunya Allah Subhanahu wa ta'ala, mana perintah, mana larangan, mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram. Baik. Dan bukan hanya di satu sisi saja, kan, tapi dua-duanya. Seperti yang tadi disebutkan bahwa seorang mengetahui keburukan itu bukan untuk melakukannya, kan, tapi untuk mewaspadainya. Sebab kalau seorang nggak bisa membedakan antara baik dan buruk, ya, maka dia akan sangat rawan terjatuh ke dalamnya. Baik buruk yang menentukan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kembalinya kepada masing-masing individu dengan prasangka dan perasaan masing-masing orang. Kayaknya ini nggak baik deh, kayaknya ini baik, nggak bisa begitu. Yang menentukan baik dan buruk adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah bahwa yang berhak untuk mencipta dan mengatur hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an pernah berkata, "Wallahi inni la a'lamun nasi bi kulli fitnatin hiya kainatun." Asik. Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling tahu tentang kejadian-kejadian atau kegaduhan-kegaduhan akhir zaman yang akan terjadi. Fima baini wa baina sa'ah, ya, antara hidupku sekarang ini sampai nanti hari kiamat. Dari mana Hudzaifah tahu? Dari Rasulullah SAW. Karena perkara masa depan termasuk perkara yang gaib, ya. Kalau kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, wa ma tadri nafsun
Mada taksibu gada. Tidak ada satupun jiwa yang tahu apa yang bakal dia lakukan esok. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hudzaifah bin Yaman mengatakan, aku adalah orang yang paling tahu. Kok bisa? Ya karena diberitahu. Yang beritahu adalah Nabi SAW. Beliau pun nggak tahu masa depan kalau bukan dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabinya SAW, Qul inni la a'lamul ghaiba. Katakan wahai Nabi, aku tidak mengerti perkara gaib. Perkara gaib adalah perkara yang tidak kasat mata, yang tidak terlihat. Itu gaib artinya. Dan yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Dia Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang-orang yang mengaku tahu masa depan, ya, maka dia kafir, mengingkari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingkari Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan tidak ada yang tahu hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW diperintah untuk mengatakan, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani yasu'. Seandainya aku tahu hal gaib, aku tahu hal-hal yang akan terjadi, niscaya aku akan banyak melakukan kebaikan dan aku akan terhindar dari keburukan. Iya, kalau misalnya seorang tahu masa depan dia akan mendapatkan bahaya, ya, bahayanya di sini di situ, dia akan menghindar, bisa, tapi dia ada yang tahu. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun pernah dilempar batu sampai berdarah. Di perang Uhud juga beliau berdarah di wajahnya karena giginya pecah. Ya, ini menunjukkan bahwa sebelum kejadian beliau nggak tahu. Itu selevel Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana ada orang yang ngaku tahu perkara masa depan? Di zaman kita sekarang nggak sedikit jemaah, para dukun, tukang ramal dan sebagainya, mereka adalah orang-orang kafir. Kalau ngaku muslim, murtad, keluar dari Islam. Kalau mau bertobat silakan bertobat sebelum mati, bersyahadat kembali, ya. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya, man ata kahinan wa saddaqa bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun dan percaya ucapannya, berarti dia kafir terhadap Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang pakai jasa dukun, kafir, murtad. Lalu bagaimana dengan dukunnya? Lebih kafir lagi. Ya, sebab itu siapa yang bermain-main atau menjalani profesi sebagai dukun-dukun, berhentilah, tobatlah sebelum mati, karena di neraka itu kekal abadi, ya, waliyadzubillah. Demikian pula yang memakai jasa para dukun, berhentilah sebelum mati, karena matinya kalau nggak tobat kafir dan kekal di neraka. Waliyadzubillah. Siapa yang bilang? Rasulullah SAW yang bilang. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kerusakannya besar sekali ketika seorang percaya dengan orang-orang yang ngaku ngerti sebelum kejadian. Ini betul-betul menyaingi dan menandingi Tuhan Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa-bisanya ada makhluk yang ngaku-ngaku tahu masa depan, ya. Padahal Nabi Muhammad SAW sebagai makhluk terbaik nggak tahu masa depan. Kalaupun beliau bicara masa depan atau masa lalu yang jauh dari masa hidup beliau bercerita tentang nabi-nabi sebelumnya, apa yang terjadi sebelumnya. Beliau juga bercerita tentang apa yang terjadi di masa depan, bahkan nanti di hari kiamat bagaimana dan seterusnya. Itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari beliau sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara semaunya, tetapi yang diucapkan itu berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, balik lagi kepada ucapan Hudzaifah radhiyallahu taala an. Jadi demi Allah katanya, aku adalah orang yang paling tahu seluruh kejadian dan kegaduhan yang akan terjadi ya mulai sekarang, itu mulai beliau bicara 14 abad yang lalu sampai nanti hari kiamat. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada Hudzaifah banyak hal. Ini diantaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah memberitakan kepada Hudzaifah tentang orang-orang munafik. Kemunafikan itu adalah ketidaksesuaian apa yang ada di dalam hati dengan perbuatan ataupun ucapan. Itu kemunafikan asalnya. Kemunafikan itu ada dua. Yang pertama, nifaqun i'tiqadiyun, kemunafikan dalam bentuk keyakinan. Dia kafir, tidak beriman pada Allah, tidak beriman pada Rasulullah, tapi dia tampil sebagai muslim. Dia benci Islam wal muslimin, benci banget, tapi penampilannya seorang muslim. Ini pernah terjadi di masa Nabi SAW, di mana tokohnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka inilah yang ancamannya fiddarkil asfali minan nar, di neraka yang paling bawah, lebih buruk dibandingkan kafir tulen. Kenapa? Kalau orang-orang kafir tulen itu tampak terang nyata menunjukkan kekafirannya. Kalau munafik dia pura-pura muslim padahal dia kafir. Ya, yukhadi'una Allaha walladzina amanu. Mereka ingin menipu Allah dengan perbuatannya itu, dan mereka ingin menipu orang-orang yang beriman. Makanya hukumannya keras. Hukumannya keras sekali. Yang kedua adalah nifaqun amaliyun, kemunafikan dalam bentuk perbuatan, ya, atau yang disebut dengan nifaqun asghar, kemunafikan kecil. Bukan besar kecil di sini artinya yang kecil adalah kecil secara dosa, tidak. Untuk membedakan saja, kalau kemunafikan dalam bentuk keyakinan itu sebenarnya dia kafir, bukan muslim, ya, betul-betul kafir. Kalau kemunafikan dalam bentuk perbuatan, maka seorang nggak boleh dikatakan dan disebut sebagai munafik, ya, karena sebutan munafik kepada mereka itu sama seperti sebutan kafir, dan itu sering terjadi di tengah-tengah kita. Gampang sekali menghukumi orang sebagai apa? Munafik. Bahaya loh ini. Kamu munafik ya? Kok bisa? Nah, kamu ngomong terus bohong, ngibul, nah gitu. Kamu munafik nih. Kenapa? Kamu janji, kamu ingkar. Gak bisa begitu jamaah. Ya. Terus bagaimana? Ya, ingatkan saja seperti yang disabdakan Nabi SAW. Ketika seorang memiliki ciri atau tanda orang munafik, katakan pada dirimu ada tanda kemunafikan, bukan divonis sebagai munafik. Karena sulit jamaah untuk menilai orang ini munafik, dari tanda-tandanya saja gitu. Sebab kalau seorang gampang menjatuhkan vonis pada orang lain, munafik, itu sama seperti kafir. Kalau benar, ya berarti dia telah memutus rahmat Allah dari saudaranya. Kalau nggak benar, balik kepada yang ngomong. Bahaya kan? Gitu. Oke. Jadi itulah kemunafikan. Ya. Dan Hudzaifah ibnul Yaman pernah diberitahu Nabi SAW tentang orang-orang munafik. Sebutkan namanya, si A, si B, si C, si D, sebutkan. Baik. Dan Nabi berpesan, ya,
supaya jangan bilang orang lain gitu, jangan bilang orang lain. Kenapa begitu jamaah? Udah dikasih tahu tapi dipeseni jangan bilang-bilang gitu kan, untuk menunjukkan jamaah ya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu Allah Subhanahu Wa Taala tentang siapa mereka, ya siapa sosoknya, bahkan bukan hanya sekedar sifat. Kalau di dalam Al-Quran sebutkan sifatnya sampai belasan ayat. Allah Subhanahu Wa Taala berbicara tentang orang-orang yang bertakwa, ya orang-orang yang beriman itu dalam 3 ayat. Orang kafir tulen hanya 2 ayat. Orang munafik belasan ayat di awal-awal surat Al-Baqarah. Kenapa sampai belasan ayat? Allah menceritakan tentang orang-orang munafik, menunjukkan bahayanya mereka gitu. Mereka ini kafir tapi berbungkus muslim, ibarat serigala berbulu domba. Nah domba-domba yang lain nggak nyangka kalau ini serigala, mau nyari mereka, ya gak ambil gitu. Bahaya kan? Begitulah bahayanya orang-orang munafik, sampai Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang sifat-sifat mereka yang sangat banyak tersebut. Nah sampai-sampai suatu ketika Umar radhiyallahu an yang sudah dinyatakan sebagai penduduk surga, itu jaminan Nabi SAW, Umar fil jannah. Ketika Nabi berbicara sebelumnya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Umar fil jannah. Ketika masih hidup tapi sudah mendapatkan apa? Ketetapan dia sebagai penduduk surga. Namun masih khawatir ya kalau dirinya itu ada kemunafikan. Makanya sampai bertanya kepada Hudzaifah. Umar tahu Hudzaifah diberitahu Nabi SAW tentang orang-orang munafik. Umar berkata, hal sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut namaku termasuk golongan orang-orang munafik? Saking khawatirnya Umar. Ya, terus kata Hudzaifah, enggak ada. Enggak, gitu jawabannya. Nah, itu menenangkan Umar. Tapi Hudzaifah merasa bersalah. Kenapa? Karena sudah dipesan oleh Nabi SAW supaya tidak membocorkan rahasia apapun kepada siapapun. Dia merasa terjebak gitu, merasa terjebak. Lalu Hudzaifah mengatakan, aku tidak akan pernah lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan siapapun ya tentang hal ini. Nah, ini termasuk juga berita tentang orang-orang munafik. Hudzaifah diberitahu tentang person-personnya, individu-individunya. Makanya beliau dikenal sebagai pemegang rahasia Rasulullah SAW. Nah, di hadis ini jemaah sekali lagi beliau mengatakan, aku adalah orang yang paling tahu tentang cobaan-cobaan ya, ataupun kegaduhan-gaduhan yang akan terjadi mulai sekarang sampai hari kiamat, sejak beliau bicara ya tentunya. Baik. Wa ma bi illa ayyakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asarra ilayya fi dzalika syai'an lam yuhaddithu ghairi. Dan tidaklah itu melainkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan ya hal itu kepadaku, di mana beliau tidak beritakan kepada yang lain. Itu. Jadi hanya Hudzaifah yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal itu dalam sebuah majelis tentang fitnah akhir zaman atau cobaan-cobaan atau kejadian-kejadian yang akan terjadi di akhir zaman. Dan Nabi SAW mengabarkan tentang ragamnya, banyak sekali ragamnya ya, sebagiannya itu keras, sebagiannya itu lunak, macam-macam, sebagiannya itu buruk sekali, sebagiannya itu terlihat baik. Tapi itu adalah tanda-tanda akhir zaman. Contoh nih ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'ithu ana was-sa'atu kahatain.
aku diutus, ya, jaraknya dengan hari kiamat itu seperti ini. Beliau isyaratkan dua tangan, jari telunjuk dengan jari tengah, menunjukkan dekat. Jadi sejak beliau bicara sampai sekarang jemaah, udah berapa abad? 14 abad, 15, berarti menunjukkan sangat dekat loh. Dekat banget kan ini, ya kan? Sementara kita apa? Sudah 14 abad lagi. Subhanallah. Nah, apakah dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW itu buruk? Kalau ditinjau dari sisi dia sebagai tanda hari kiamat, enggak kan? Bahkan diutusnya Nabi Muhammad SAW itu sebagai apa? Rahmatan lil alamin, sebagai rahmat Allah bagi seluruh makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa taala sayang kepada makhluknya, maka diutuslah Nabi Muhammad SAW. Tapi kadang orang salah paham nih, rahmatan lil alamin seakan-akan membolehkan segala sesuatu. Islam itu kan rahmatan lil alamin, Rasul kan rahmatan lil alamin. Jangan bilang begini begitu, jangan bilang salah, jangan bilang udahlah baik-baik aja lah gitu. Dibilang rahmatan lil alamin itu artinya damai. Biarin aja yang kafir-kafir, yang musyrik-musyrik, yang ahli bid'ah nggak ada dakwah. Keliru jemaah. Rahmatan lil alamin, ya, sebagai kasih sayang Allah kepada seluruh alam. Bagaimana seorang bisa mendapatkan rahmat Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad? Apa jawabannya? Dengan mengikutinya. Kan begitu, kalau seorang mengikuti Nabi Muhammad SAW pasti dia akan mendapatkan rahmat Allah. Apa itu? Jannah, ya toh? Dan Nabi SAW bersabda begini, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku pasti masuk surga kecuali yang menolak. Lah kan aneh ada orang menolak masuk surga. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, man, siapa wahai Rasul? Kok ada orang menolak masuk surga? Lalu beliau bilang, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang patuh kepadaku masuk surga, yang enggak patuh emang dia enggak mau masuk surga. Jadi untuk mendapatkan rahmat Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, caranya apa? Ikuti beliau. Itu caranya ya. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi SAW, ya, kemunculannya itu saja sudah menjadi tanda dekatnya hari kiamat. Tanda-tanda itu ada yang buruk, ada yang baik, gitu kan, ada yang ringan, ada yang mengerikan, ada begitu. Di antara yang mengerikan itu banyaknya pembunuhan, itu mengerikan. Perzinahan, kemudian konsumsi khamar terang-terangan, itu semua tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Dan itu adalah tanda-tanda kecil. Tanda-tanda dekatnya kiamat itu ada dua. Yang pertama tanda kecil, yang kedua tanda besar. Seperti tanda besar seperti terbitnya matahari dari barat, ya kan, dan seterusnya sampai 10 kejadian sebelum betul-betul kiamat itu terjadi. Nah, Hudzaifah ibnul Yaman itu mendapatkan berita dari Nabi SAW, ya, tentang apa yang akan terjadi sejak itu sampai hari kiamat. Nah, ada juga tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu yang datang dengan cepat, gitu. Kedatangannya itu dengan cepat. Baik. Dia lebih awal datangnya, ada juga yang datangnya belakangan. Yaitu semua yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, dan diketahui oleh sebagian makhluk yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hudzaifah dia tahu dari Nabi SAW. Baik. Jadi memang kegaduhan atau kejadian-kejadian akhir zaman itu sangat beragam satu sama lainnya. Tapi di dalam hadis ini, ya, terdapat berita bahwa kita mesti waspada dari tanda-tanda tersebut dan persiapkan diri, ya, untuk menghadapinya. Kemudian beliau mengatakan,
Di dalam hadis tersebut, baik, bentar saya cek hadisnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik, walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa yuhadditsu majlisan ana fihi 'anil fitan. Hudzaifah mengatakan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberitakan itu di satu majelis di mana aku hadir di situ. Beliau bicara tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ya'uddul fitan. Rasulullah SAW bersabda, beliau menyebutkan satu persatu fitnah akhir zaman. Minhunna salatun la yakadna yadharna syai'an. Ada di antara fitnah akhir zaman 3 kejadian yang hampir saja itu tidak disadari sedikit pun bahwa itu sebagai fitnah akhir zaman atau kejadian kegaduhan akhir zaman. Subhanallah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, di majelis itu yang hadir saat itu, ketika Hudzaifah menyampaikan berita ini, semuanya sudah pada meninggal kecuali beliau yang masih hidup panjang umur, ya. Jadi Hudzaifah itu kan menyampaikan apa yang pernah dialami, ya, setelah kejadian itu. Misalnya kayak gini majelis nih, ada orang, sekian orang gitu, ada salah satu di situ hadir, saya menyampaikan A, B, C dan seterusnya. Baik, setelah sekian lama, di mana yang pernah hadir saat itu bersama Nabi SAW sudah wafat semua, Nabi juga sudah wafat, Hudzaifah baru bicara. Dulu aku pernah menghadiri suatu majelis Nabi SAW di mana beliau bicara tentang kejadian-kejadian akhir zaman. Semua orang yang ada di majelis itu sudah nggak ada semua, kecuali aku nih sekarang yang masih hidup. Itu maksudnya. Ya, taib. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ilmu, menyampaikan firman Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, dan beliau tidak menutup-nutupinya. Taib. Ada 3 kejadian akhir zaman yang nggak disadari sedikit pun, padahal itu sebagai kejadian akhir zaman. Wa minhunna fitanun kariyahis saif. Ada juga dari kejadian akhir zaman itu datangnya cepat, seperti angin di musim panas. Ya, cepat, terus cepat juga pergi, tidak banyak memberikan dampak. Ada yang kayak gitu. Minha sigharun wa minha kibar. Ada yang kecil, ada juga yang besar. Besar itu artinya memberikan dampak yang luar biasa, seperti COVID kemarin, seluruh dunia itu kejadiannya. Bahkan ibadah haji aja bukan diliburkan, kan nggak boleh libur, tetap ada pelaksanaannya, tapi hanya diikuti oleh sedikit saja saat itu, ya. Kita menyaksikan semuanya, kita semua mengalami semua, bahkan kita saat itu ya nggak tahu apa yang akan terjadi nanti, betul kan? Seakan-akan gelap tuh masa depan, kita hanya menjalani masa-masa itu aja. Seakan-akan apa? Betul-betul gelap masa depan. Nah, itu kan fitnah, itu kan cobaan yang bikin banyak orang guncang. Ya, ada yang stres, ada yang justru mati gara-gara apa? Stres, gitu. Gara-gara stres, ya kan? Baik. Yang tadinya kelihatan sehat-sehat aja gitu, justru ketika di karantina mati, stres. Baik. Ketika stres kan
jiwa lemah mudah sekali terjangkit oleh penyakit-penyakit. Ketika jiwa lemah, tubuh lemah, seakan udah nggak ada harapan sama sekali, banyak orang meninggal. La haula wala quwata illa billah. Itu juga fitnah akhir zaman. Taib. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada juga fitnah-fitnah akhir zaman yang nggak berhenti. Ya, contoh lagi ini jemaah. Di antara fitnah akhir zaman, ketika banyak gedung-gedung menjulang tinggi, pencakar langit. Pertanyaannya, itu baik atau buruk sih? Sebagai perkembangan infrastruktur, teknologi, pembangunan dan sebagainya, itu baik. Ya kan, di tempat yang sempit, lahan yang sedikit, tapi manusia bisa banyak menempati tempat tersebut dengan cara ditumpuk naik ke atas kan. Secara itu iya, tapi sebagai tanda dekatnya hari kiamat itu sudah menunjukkan kebenaran sabda Nabi SAW bahwa nanti di akhir zaman, ya, orang-orang yang tadinya penggembala kambing, ya, telanjang dada, kemudian berlomba-lomba untuk meninggikan apa? Bangunan tertinggi di mana? Jazirah Arab, seperti yang disebut Nabi SAW. Ya, apakah itu buruk? Kita juga ada bangunan-bangunan tinggi di Jakarta dan sebagainya. Apakah itu buruk? Itu dari satu sisi bukan keburukan, karena itu kebutuhan. Ketika lahan semakin sedikit dan sebagainya, maka dibuatlah bangunan-bangunan tinggi, tidak. Tapi sebagai tanda dekatnya hari kiamat, seperti yang disebut Nabi SAW persis, itu terjadi di saat kita sekarang ini hidup, jemaah. Di masa itu ada nggak? Nggak ada. Di masa Nabi SAW nggak ada. Dan mungkin orang akan bingung seperti apa ya gitu. Ketika Nabi menyebut wa antaral hufatal uratal alata yataghafun nas yatatawaluna fil bunyan gitu. Dan engkau melihat penggembala-penggembala yang asalnya telanjang dada, gembala kambing atau gembala onta dan sebagainya, justru berlomba-lomba meninggikan bangunan. Nah, itu kan asalnya di sekitar Jazirah badui-badui. Kemudian coba tuh berlomba-lomba, bahkan bangunan-bangunan tertinggi di sekitar situ, jemaah. Cari di barat sana, ya, kalah dengan yang ada di Timur Tengah, terutama di Jazirah Arab situ, ya. Subhanallah. Nah, itu jelas-jelas menunjukkan tanda dekatnya hari kiamat. Terus kemudian yang tadinya gersang mulai hijau, ya masalah mulai hijau. Jazirah Arab udah banyak rumputan, tanaman dan sebagainya. Nah, ini tanda juga dekat hari kiamat. Di masa Nabi SAW nggak kebayang tanaman-tanaman hijau seperti itu. Sekarang indahnya luar biasa. Seperti daerah Saudi Arabia di Abha atau di sekitar situ, bagian selatannya itu pegunungan indah sekali, hijau, bagus. Ya, miriplah dengan daerah sekitar kita ini. Walaupun masih hijaunya masih banyak di sini, tapi di sana sudah mulai hijau. Terus dikenal lagi pertanian ditanemin sudah, ya, dibuat model ladang itu bulat-bulat itu, tampak dari pesawat. Dengan pengairannya, mereka udah bisa menyuling air laut jadi air tawar untuk pengairan. Sekarang tumbuh hijau, tanda hari kiamat, jemaah. La ilaha illallah. Jadi Nabi SAW mengabarkan itu, ya. Kemudian Udzaifah mengatakan, fadhahaba ulaika rahtu kulluhum ghairi. Semua yang hadir saat Nabi SAW menyampaikan berita tersebut sudah pergi semuanya, kecuali aku yang masih hidup. Sudah pergi artinya sudah meninggal dunia. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam hadis ini terdapat keutamaan menyebarkan ilmu dan tidak menyembunyikannya, ya. Dan Nabi SAW telah mengabarkan banyak hal pada umat dan beliau tidak menyembunyikan apapun, ya. Bahkan di akhir hidup beliau SAW,
Ya, menjelang wafatnya beliau SAW, beliau bertanya kepada apakah aku sudah sampaikan semuanya? Iya, dijawab oleh semua. Nah, tugas Nabi SAW adalah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada yang sembunyiin. Ya, maka orang-orang yang berbuat bid'ah itu seakan-akan menuduh Nabi Muhammad SAW masih menyembunyikan sesuatu. Menuduh, itu tuduhan fatal, itu tuduhan bahaya terhadap Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan beliau nggak ngajarin itu, padahal semuanya telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang baik maupun yang buruk, perintah ataupun larangan, yang halal maupun yang haram, semua sudah disampaikan Nabi SAW. Ya, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat terakhir dari Al-Quran, Al-Ma'idah ayat 3, dinyatakan bahwa Islam itu sudah lengkap dan komplit. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Islam itu ini nikmat. Memeluk Islam, seorang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Allah katakan, dan aku ridhoi Islam sebagai agama buat kalian. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewanti-wanti, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali sebagai muslim. Karena seorang yang mati muslim pasti masuk surga, pasti. Apakah masuk surganya langsung ataukah masuk surganya itu mampir dulu ke neraka, ini tergantung dari amalan. Kalau orang itu kafir, kekal di neraka. Kalau muslim pasti masuk surga, pasti. Sampai Allah mewanti-wanti begitu, jemaah. Ya, dan makna Islam itu adalah ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.